Baik, sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada yang dinamakan dengan faktor internal dan ada yang dinamakan dengan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor intraseluler atau di dalam sel, yaitu terdiri dari gen, dan juga faktor interseluler atau antar sel. Ini merupakan hormon tumbuhan atau disebut juga dengan fitohormon yang terdiri dari auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, dan asam absisat, dan juga kalin. Sedangkan faktor eksternal itu juga disebut dengan ekstraseluler atau dengan faktor lingkungan, yaitu terdiri dari sinar matahari, suhu, pH, nutrisi, kelembaban, air, salinitas, udara, dan lain-lain. Yuk kita bahas satu persatu tentang faktor eksternal. Sinar matahari tentunya digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Tetapi ketiadaan sinar matahari, terutama dalam proses perkecambahan, akan mengakibatkan etiolasi. Apa itu etiolasi? Etiolasi adalah pertumbuhan cepat pada tumbuhan yang tumbuh dalam keadaan gelap, sehingga tampak pucat karena tidak memiliki klorofil yang cukup. Lamanya penyinaran pada suatu tumbuhan itu mengakibatkan adanya fenomena yang dinamakan dengan fotoperiodisme, terutama dalam proses pembungaan. Jadi ada tumbuhan yang akan berbunga ketika penyinarannya kurang dari 12 jam. Maka tumbuhan ini dinamakan tumbuhan berhari pendek. Misalnya adalah tumbuhan dahlia, stroberi, aster, dan krisantinum. Tetapi ada juga tumbuhan bisa berbunga kalau panjang penyinarannya adalah lebih dari 12 jam. Biasanya itu adalah tumbuhan gandum, kentang, bayam, dan selada. Tetapi ada juga tumbuhan yang tidak tergantung kepada panjang penyinaran ketika dia akan melakukan pembungaan. Faktor yang lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan yaitu adalah suhu dan pH. Setiap tumbuhan memiliki suhu dan pH yang optimum masing-masing, tergantung kepada jenis tumbuhan tersebut. Kemudian, faktor nutrisi juga tidak kalah pentingnya untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Faktor nutrisi ini terdiri dari makronutrien atau disebut juga dengan unsur hara makro, terdiri dari C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg. Dan yang kedua adalah mikronutrien atau disebut juga dengan unsur hara mikro, mulai dari Fe hingga nikel. Kelembaban air dan salinitas serta udara merupakan faktor eksternal yang tidak kalah pentingnya dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan.